Pemirsa, masih kita membahas perang citra para capres dan masih bersama saya juga ada budayawan Pak Radar Pancadana. Pak Radar, kalau kita flashback sedikit ke masa kampanye pileg kemarin, ini kan kalau yang Pak Prabowo bisa dibilang bahwa dia identik agak menjadi identik dengan adanya tampilan dia sering berkuda seperti itu. Kita tahu dia merupakan kolektor kuda. Tapi kalau Jokowi itu terpikir yang identiknya adalah dengan belusukannya. Nah ini citra yang ingin mereka tampilkan seperti apa? Ya, kalau apakah satunya kesatria seperti iya, itu ada sudah bisa nyebut sendiri. Dengan naik kuda itu seolah-olah dia adalah seorang knight, satria, pejuang, kastanya kasta kelak, satria gitu, orang yang akan berjuang melawan siapapun, membela siapa kita nggak tahu, membela satrianya sendiri atau membela rakyat kita nggak tahu. Tapi pokoknya dia membayangkan bahwa format atau performance atau pencitraan semacam inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena masyarakat merasa kecewa dengan kesatria sebelumnya yang ternyata melempem, peragu dan yang lain. Dia mencoba mengambil antitesis itu untuk menarik hati publik. Jangan apakah ini sekedar performa, hanya sekedar act of performance, atau hanya sekedar penampilan, kita tidak tahu. Masih harus kita buktikan. Tapi itu permainan simbolik saja. Nah, permainan simbolik ini harus diukur dari rekam jejaknya. Apakah memang itu menggambarkan realitas dari historitas dia secara pribadi atau tidak. Kalau yang namanya Jokowi jelas memang historinya begitu, kerjaannya masuk-masuk ke kalangan rakyat. Karena apa? Dia ingin membaca rakyat dan mencoba kebijakan-kebijakannya itu langsung menyentuh pada kepentingan rakyat yang terkecil itu. Ya kerjaannya gitu, masuk-masuk ke tempat yang tidak enak, bau, tidak sedap dan yang lain-lainnya itu. Nah itu memang tujuannya mengembalikan harkat dan marwah dari rakyat kecil itu. Kalau bicara soal rakyat, yang mana sebenarnya yang mereka paling butuhkan menurut penilaian Pak Radar? Apakah sosok satria yang ingin membela rakyat atau yang kita ngomong rakyatnya ada dua golongan, rakyat kecil dan rakyat tidak kecil kira-kira gitu ya. Kalau rakyat kecil yang dibutuhkan orang yang segera memenuhi keperluan-keperluan atau keinginan-keinginan atau mimpi-mimpi mereka. Pak, listriknya jangan biarpet. Pak, anak saya bisa sekolah. Pak, saya kalau sakit diobatin dong, gitu-gitu kan. Nah itu orang yang mengerti itu dan segera memberikan tindakan-tindakan yang langsung berefek kepada mereka. Kalau yang rakyat tidak kecil, memang itu gambarannya idealistik ya. Penuh dengan ideal-ideal, juga penuh kadang-kadang idealismenya juga ilusif juga. Adanya seorang Don Quixote atau seorang prajurit perang itu tiba-tiba memimpin negara dengan semangat yang heroistik begitu. Heroisme itu ada di kalangan menengah dan kalangan elit. Jadi saya kira format atau act of performance atau penampilan pencitraan yang dilakukan oleh satu calon presiden untuk tampilnya seorang ksatria yang kuat, yang teguh, yang itu memang hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi atau imaji dari kelas menengah dan elit yang memang sangat herois. Dengan kata lain bahwa segmen yang mereka sasar itu sangat terlihat berbeda. Sangat berbeda. Kemudian bagaimana dengan gaya orasi? Ya, sama. Tadi kan sudah yang satu. Ya. Kalau kita lihat saat deklarasi kemarin, Jokowi ini terlihat orasi itu ya sekarang begini. Orasi yang bagus itu walaupun dia menggebu-gebu memenuhi keinginan-keinginan intelektual maupun spiritual dari kelas menengah, tapi kalau bahasanya adalah bahasa yang cair yang dimengerti oleh kalangan bawah, itu kalangan bawah juga menerimanya. Soekarno begitu. Kalau Soeharto tidak pernah berorasi dengan gaya yang intelektual kayak Habibie, kayak tetapi dia berbicara seperti gaya orang bicara kebanyakan. seperti orang rakyat gitu loh. Ya saya kira yang seperti itu yang akan dekat pada rakyat. Yang ngomongnya sederhana, yang sangat mengerti keringat atau darahnya rakyat. Apakah gitu dengan kata lain Pak Radar ingin mengatakan bahwa cara berbicara Jokowi jauh lebih bisa diterima? Saya bilang untuk rakyat, dua golongan rakyat itu. Ya, untuk rakyat kecil memang segitu, orang pemahaman awam tidak secerdas orang-orang yang ada di kelas di atasnya kan. Nggak bisa pakai retorika intelektual, slogan-slogan yang mewah-mewah. Itu hanya untuk memenuhi keinginan atau kegenitan dari para elit atau kelas menengah saja yang memang pikirannya sudah banyak spekulasinya. Kalau gesturnya terlihat lebih ya jelas lah. Gesturnya kan yang satu itu rileks, santai, tidak menampilkan dirinya itu keren, ganteng, apa kan, nggak mempercantik, memoles dirinya. Kalau yang satu kan jelas, waktu naik kuda sepatunya aja kita tahu berapa harganya sepatu pacuan kuda, belum tongkatnya, belum kerisnya, belum kelewangnya, dan yang lain-lain. Semua peralatan-peralatan sudah menunjukkan bahwa itu memang ditata dengan rapi dan biayanya tidak kecil. Pasti desainernya kayak gitu kan, beda kan. Artinya yang satu itu memang membutuhkan satu performance yang
dirancang, didesain sedemikian rupa sehingga realitas dari dirinya, kesejatian dirinya itu tertutupi oleh manipulasi penampilan semacam itu. Oke, berkaca dari kampanye yang dilakukan, mungkin kita ambil contoh misalnya Pak SBY di tahun 2004 dan 2009 itu terlihat sekali bahwa Pak SBY itu mencitrakan diri sebagai tokoh yang santun seperti itu, sehingga itu kemudian bisa merebut hati masyarakat. Nah kalau sekarang dengan Pak Prabowo kan juga dia itu sebenarnya lebih cerdas karena lebih dekat dengan publik. Dia itu anak ideologisnya sampai anak aktingnya dari Soeharto kan nama SBY. Ya, dia itu bergurunya guru besarnya sama Soeharto, bukan sama siapa-siapa lagi. Jadi mirip wacananya, diskursusnya, gerak tubuhnya. Cuman aku lebih ganteng dari Soeharto. Gitu. Kira-kira sih itu aja gitu. Nah itu yang coba dilawan dengan antitesis baru penampilannya. Oke Pak Radar, kita nanti akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.